Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Energi dan alam spiritual terus meningkat, sementara domain Dewa Cahaya bergabung dengan kekuatan alam abadi. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan sepenuhnya mewujudkan kekuatan perannya sebagai peralatan supra-ilahi, dan auranya yang mengesankan bukanlah aura yang dapat dibandingkan dengan tahta surgawi lainnya. Ding, suara merdu bergema, menyebar lebih dari 1000 mil, dan tahta surgawi keabadian dan penciptaan tiba-tiba terbelah. 13 gumpalan cahaya putih murni naik ke udara. Pada saat mereka naik ke udara, sinar matahari di langit meredup karena penindasan. Seolah-olah itu tidak ada lagi, dan 13 matahari baru telah menggantikannya. Long Haoshen mengangkat kepalanya ke langit, matanya menunjukkan tampilan fanatik. Pada saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya, jatuh, bintang abadiku. 13 bola bintang abadi itu bersinar dengan kilau pijar saat mereka turun dari langit, dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Long Haoshen satu demi satu, dan tubuhnya yang tingginya 500 meter dengan cepat menyusut setelah masing-masing dari mereka bergabung. Ketika bintang abadi ke-13 bergabung dengan tubuhnya, dia sudah kembali ke ukuran orang biasa dan tidak lagi merasa ilusi. Semuanya kembali normal. Long Haoshen masih mengenakan Divine Unicorn Armor-nya, tapi Divine Throne of Eternity and Creation menghilang sepenuhnya. Memukul tangan kanannya ke dadanya, Long Haoshen melakukan penghormatan ksatria kepada semua ksatria di jalur gunung penentang naga. Dentang, 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 suara itu bergema di Dragon Resisting Mountain Pass. Ini adalah tanggapan kuil ksatria kepadanya dari semua ksatria di benteng. Tidak hanya ksatria ini, tetapi juga 3 ksatria surgawi di udara. Mulai saat ini dan seterusnya, Long Haoshen bukan hanya presiden federasi baru, tetapi juga ksatria keagungan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pemimpin kuil ksatria, pemimpin dari 6 ksatria surgawi. Ayah, aku sudah berhasil. Long Haoshen menatap Long Xingyu, yang menatapnya dengan tatapan membosankan. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, seperti kepuasan, kegembiraan, dan kebingungan. Han Yu dan Zhang Fangfang memiliki reaksi yang sama sekali berbeda. Mereka berdua bergegas ke sisi Long Haoshen, meraihnya dan melemparkannya ke udara, sebelum mengambil tahta surgawi mereka. Namun, Long Haoshen tidak bergabung dengan dua saudara laki-lakinya dalam merayakan. Dengan sekejap, dia kembali ke sisi mereka, dan setelah mengatakan sesuatu dengan suara rendah, ekspresi Han Yu dan Zhang Fangfang berubah secara bersamaan. Mereka bertiga menyapa Long Xingyu, lalu dengan cepat terbang kembali ke jalur gunung penentang naga. Long Xingyu juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia segera mengikuti mereka kembali. Meskipun keempat Divine Knight tidak menunjukkan kekuatan mereka untuk waktu yang lama, kejutan yang mereka bawa ke Dragon Resisting Mountain Pass menyebabkan moral para pembangkit tenaga listrik dari Night Temple meningkat dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kr. Ketika Long Haoshen kembali ke rekan-rekannya, dia dengan tidak sabar memanggil. Kr seperti burung layang-layang yang berkerumun, dengan keras bergegas ke pelukannya, memeluknya erat-erat. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berdua baru saja memiliki hubungan yang paling intim, dan kemudian Long Haoshen menghilang selama lebih dari sebulan. Betapa menyiksanya Kr, dia menjaga dirinya kuat, tidak ingin teman-temannya panik. Lagi pula, Long Haoshen tidak ada di sini, dia adalah wakil kapten. Namun ketika kekasihnya akhirnya berhasil dan kembali, dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Long Haoshen memegang Kr erat-erat, dengan lembut membelai rambut panjangnya. Yang lain pura-pura tidak melihat dan memalingkan muka. Menepuk punggung Kr, Long Haoshen menyatakan dengan suara yang dalam, "Maaf, semuanya. Saya telah mengikuti ujian terlalu lama, membuat semua orang khawatir. Tapi kami takut untuk segera bertindak. Haoiwe sudah tidak mampu menekan terobosannya sendiri. Kami sudah mulai menerobos kemacetan. Kita harus segera sampai di sana, atau kita tidak akan sampai tepat waktu." Awalnya, semua orang tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan Long Haoshen saat dia kembali. Mendengar dia mengatakan itu, ekspresi mereka segera menjadi serius. Mereka telah mengikuti Long Haoshen sebelumnya, dan menghadapi makhluk undead dunia Haoiwe beberapa kali. Mereka sangat jelas tentang betapa menakutkannya makhluk-makhluk undead ini. Secara khusus, setiap kali Haoiwe berevolusi, kekuatan musuh akan semakin kuat. Bahkan ada saat ketika kekuatan Haoiwe telah benar-benar berkembang,
hampir melukai vitalitasnya setelah terganggu. Kekuatan Hauiwe bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan evolusinya sangat penting bagi seluruh pasukan perburuan setan cahaya. Bos, kami siap. Lin Xin memiliki ekspresi puas di wajahnya. Dilihat dari penampilannya, jelas bahwa kultivasinya telah meningkat. Semua orang memiliki ekspresi serius, tapi setelah mendengar kata-kata Long Hao Shen, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan Han Yu dan Zhang Fangfang tidak terkecuali. Pasukan undead memang kuat, tapi pasukan pemburu iblis cahaya mereka tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Secara khusus, semua orang baru saja mengganti peralatan mereka. Siapa di antara mereka yang tidak siap untuk membuat langkah besar? Dia juga akan bisa merasakan kekuatan peralatan barunya. KR juga berdiri dari pelukan Long Hao Shen, wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Long Hao Shen menoleh ke Long Xingyu dan berkata, "Ayah, tungganganku adalah makhluk dari pesawat lain. Ini akan menyelesaikan evolusinya, dan sangat mungkin untuk yang terakhir kalinya. Aku akan membawa teman-temanku untuk menjaganya. Lindungi itu." Long Xingyu tidak menyangka putranya akan segera pergi setelah menyelesaikan ujian tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dan mau tidak mau bertanya dengan khawatir, "Bisakah tubuhmu menanggungnya?" Long Hao Shen menjawab, "Jangan khawatir, saya saat ini dalam kondisi puncak saya, tidak akan ada masalah. Kami akan kembali dalam 1 menit. Seharusnya tidak lama." Long Xingyu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Perhatikan keselamatanmu." Long Hao Shen mengungkapkan senyum, penuh percaya diri. Bukan hanya rekan-rekannya yang penuh percaya diri dalam pertempuran yang akan datang, tapi dia juga. Dia memiliki Divine Snail Shield of Sun and Moon dan Divine Throne of Eternity and Creation. Bahkan jika dia menghadapi Kaisar Dewa Iblis, dia memiliki kepercayaan diri untuk menantangnya. Lebih jauh lagi, saat ini, dia masih dalam proses menyatu dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dan kultivasinya terus meningkat. Pada tingkat fusinya saat ini, ketika dia berhasil menyatu dengannya, dia mungkin akan menembus peringkat keempat dari tahap ke-9. Sebuah cahaya keemasan keunguan bersinar di dahi Long Hao Shen ini, 9 pola emas keunguan bersinar dengan kilau misterius. Dada Long Hao Shen ini melintas terus-menerus, dan 9 cincin cahaya jatuh pada rekan-rekannya. Ini adalah kemampuan tim tingkat epik yang mereka beli di pusat transaksi perburuan iblis, Domain Flash. Di bawah pengaruh Flash Domain, masing-masing anggota Light Dawn Demon Hun Squad memperoleh lingkaran cahaya putih perak di sekitar kaki mereka. Segera, pola ungu emas di dahi Long Hao Shen bersinar cemerlang, langsung menyatu dengan putih keperakan dari Domain Flash. Detik berikutnya, Domain Flash berubah sepenuhnya menjadi emas keunguan. Dengan Long Hao Shen sebagai pusat, pancaran bersinar sekali lagi, dan lingkaran cahaya di bawah kaki semua orang menyala. Ruang terbelah, dan semua orang menghilang tanpa jejak. Long Xingyu juga seorang ksatria surgawi, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya semua yang baru saja dilakukan Long Hao Shen. Domain Flash instan hanya bisa memperkuat hubungan antara dia dan rekan-rekannya. Teleportasi kolektif, di sisi lain, bergantung sepenuhnya pada kekuatannya sendiri. Dengan 9 orang, mereka menerobos ruang angkasa dan mulai melintasi pesawat. Bahkan jika dia memiliki koordinat, ini terlalu berisiko. Bahkan ksatria suci langit berbintang Long Hao Yu tidak berani melakukan hal seperti itu. Long Hao Shen secara alami tidak takut. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan memiliki keajaiban bolak-balik melintasi ruang angkasa, belum lagi kultivasi dan kendalinya saat ini atas wilayahnya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Setelah semua orang memasuki turbulensi spasial, tubuh Long Hao Shen segera mengeluarkan kilau seputih batu giok, menyelimuti semua orang di dalam, membentuk penghalang cahaya putih. Mereka tidak menderita dampak apapun. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil beberapa napas, mereka telah menembus ruang sekali lagi, tiba di ruang tempat Hao Yue berada. Dengan kilatan cahaya putih, Long Hao Shen dan rekan-rekannya terpisah dari pesawat ulang-alik spasial. Meskipun mereka siap secara mental, ketika mereka melihat situasi di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dari jauh, pegunungan dipenuhi dengan makhluk undead, dan tidak hanya di tanah, tetapi juga di udara. Seolah-olah seluruh ruang telah diisi dengan makhluk undead. Kali ini, Hao Yue tidak berevolusi di dalam gua, tetapi hanya dengan tenang merangkak di atas sebuah bukit kecil,
mengeluarkan sinar keemasan ungu pekat yang samar-samar berkilauan di tubuhnya. Semua makhluk undead dalam jarak 100 meter segera berubah menjadi api berwarna ungu emas. Bahkan tidak ada setitik pun yang tersisa. Kemunculan tiba-tiba dari kelompok 10 Long Hao Shen secara alami menarik perhatian makhluk-makhluk undead. Segera, makhluk undead menyerang mereka. Mengepakkan sayap mereka, setidaknya 1000 boneka iblis terbang membubung di langit, menyemburkan sinar hijau tua berbentuk bulan sabit ke arah mereka. Meskipun makhluk undead yang menyerang Hao Yue tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja, mereka setidaknya berada di tahap keempat atau kelima dari kultivasi. Dan mereka baru saja tiba. Serangan terhadap Hao Yue belum sepenuhnya diluncurkan. Long Hao Shen mengangkat tangan kirinya, dan lapisan cahaya multi-warna berubah menjadi penghalang cahaya besar, menyelimuti semua orang, termasuk Hao Yue. Cahaya hijau dari bulan sabit membombardir penghalang cahaya berwarna-warni, tetapi bahkan tidak ada riak yang terbentuk. Tubuh Hao Yue berkilau dengan kilau emas ungu, membuat Long Hao Shen merasakan beberapa fluktuasi emosinya. Karena kedatangan mereka, dia harus sepenuh hati menerobos kemacetan. Awalnya, Hao Yue masih bisa menekan terobosannya sendiri, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Namun, setelah melahap pohon muda pohon kehancuran, kekuatannya langsung mencapai titik kritis. Bahkan dengan kekuatannya, itu tidak bisa lagi menahan terobosan ini. Pesan yang Hao Yue berikan kepada Long Hao Shen sangat sederhana, terobosan kali ini akan memakan waktu yang sangat lama. Hao Yue tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dipercaya Long Hao Shen sepenuhnya. Meskipun serangan dari Flying Devil Puppets sangat banyak, tapi untuk Divine Snail Shield of Sun and Moon berubah menjadi penghalang cahaya, itu tidak diragukan lagi seperti capung yang mengguncang pilar batu. Setelah melewati ujian tahta surgawi keabadian dan penciptaan, Long Hao Shen masih dalam proses menyatu dengan tahta, dan segera tiba di tempat ini. Akibatnya, tangan kanannya masih memegang pedang emas yang berkilauan dengan lingkaran cahaya 8 warna. Saat ini, dia tersenyum pada teman-temannya dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman." Saat dia berbicara, dia melemparkan pedang raja ke udara. Dengan kilatan cahaya keemasan, 12 sayap menyebar. Yating muncul di depan semua orang. Mereka semua tercengang ketika melihat wanita tak tertandingi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yating mewarisi tubuh Ratu Bulan. Selain itu, dia memiliki kualitas khusus sendiri, apakah itu penampilan atau temperamennya. Itu benar-benar tidak kalah dengan KR. Melihatnya, KR terkejut, memberikan pandangan bingung ke Long Hao Shen, tapi tidak meragukannya. Dalam hal perasaan, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Long Hao Shen. Tidak mungkin lagi bagi mereka untuk saling berpegangan di hati mereka. Long Hao Shen menarik tangan KR, memberitahu Yating, "Beri hormat kepada kakak iparmu." Yating tersenyum manis, membungkuk pada KR, "Halo, kakak ipar. Saya Long Yating." Ekspresi yang lain menjadi aneh, dan Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di telinga si Masian, "Bos memang mendominasi," membawa wanita ini kembali untuk dilihat langsung oleh wakil kapten. Si Masian mengangguk setuju, "Kita tidak bisa menandinginya dalam aspek ini." Chen Yinger tertawa, "Kalian berdua berbicara omong kosong, berhati-hatilah agar KR akan menghadapimu. Apakah bos orang seperti itu?" Tapi Long Yating, kenapa kedengarannya agak familiar? Pada saat ini, KR juga melihat gadis cantik di depannya dengan wajah terkejut, "Kamu." Di luar, tentara mayat hidup menekan, jadi Long Hao Shen secara alami tidak akan membiarkan dia menebak. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ini Yating. Saat itu, ketika aku dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis, tubuh unsurnya dihancurkan, dan hanya sedikit jiwanya yang melekat pada pedang kehidupan dan ciptaan. Pada saat saya menerima ujian tahta surgawi keabadian dan penciptaan, pedang kehidupan dan ciptaan patah, dan saya mencabut jiwa Yating, menggunakan kekuatan wilayah kekuasaannya untuk membantu kelahirannya kembali. Tubuhnya saat ini berasal dari Ratu Bulan dari alam abadi. Tubuh Yating awalnya memiliki atribut kegelapan, jadi aku menggunakan darahku sendiri untuk mengubahnya. Darahku mengalir di tubuhnya, jadi aku membiarkannya menggunakan nama keluargaku. Karena itu, saya memilikinya sebagai saudara perempuan saya." Baru kemudian semua orang menyadari bahwa Long Yating adalah peri elemental cahaya sejak saat itu, Yating. Chen Yinger berkata dengan wajah penuh iri,
Yating, sayapmu benar-benar cantik. Long Haoshen menjawab, Yating, Lin Xin. Ayo lakukan. Semakin banyak makhluk undead muncul, serangan jarak jauh mereka terfokus pada Divine Snail Shield of Sun and Moon, tanpa henti melepaskan cahaya yang menyilaukan. Konsumsi Long Haoshen energi spiritual meningkat sesuai. Lin Xin dan Yating mengangguk bersamaan. Lin Xin mengangkat tangan kanannya, dan bola cahaya oranye muncul di telapak tangannya. Segera, kilatan oranye muncul di matanya, membentuk tongkat besar sepanjang 2 meter. Inti merah menyala di ujung tongkat setidaknya seukuran kepala manusia. Itu tidak terlihat seperti tongkat, tetapi lebih seperti tongkat kerajaan. Staf ini memiliki nama yang mendominasi. Itu disebut, Api Naga Abadi.